Lupakan yang lain, pilih Amin. Pemirsa, kasus Sirekap KPU bermasalah menimbulkan polemik. Ada dugaan sistem ini dibuat untuk menguntungkan paslon 02, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Fakta-fakta dugaan kecurangan pemilu semakin terlihat. Salah satu yang dipersoalkan adalah sistem rekapitulasi atau Sirekap KPU yang ditampilkan di website Pemilu 2024 KPU Go ID. Angka yang ditampilkan kacau, tidak sesuai dengan data yang ada pada formulir C hasil. Menurut tim hukum, Tim Pemenangan Nasional nomor urut 03 Ganjar Mahfud, data Sirekap cenderung menguntungkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran. Penggunaan Sirekap yang cenderung menguntungkan paslon nomor 2 dan merugikan paslon nomor 3. Dan kami berpendapat bahwa hal ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam pemilu dan pilpres yang jujur. Dan kami sudah melaporkan ini baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini. Tim hukum Paslon 01 Anies Muhaimin juga menemukan banyak kecurangan yang diduga menguntungkan Paslon 02 Prabowo Gibran. Data dan dokumen pendukung sudah dikumpulkan sebagai bahan laporan ke Bawaslu RI. Kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow upin, laporan-laporan ini sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Segala dugaan kecurangan pemilu tidak selalu berujung di Mahkamah Konstitusi. Jika fakta dan data sudah dikumpulkan, dapat dilaporkan ke Bawaslu RI untuk segera ditangani. Ujungnya itu tidak melulu harus via Mahkamah Konstitusi. Jadi di Mahkamah Konstitusi itu kalau hasil akhir itu sudah ditetapkan oleh KPU. Nah sekarang ini kan kita sedang ongoing ya, menuju 20 Maret. Nah menuju 20 Maret itu pelanggaran atau kecurangan juga bisa dilaporkan via Badan Pengawas Pemilu. Apakah dia berupa pelanggaran administratif pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara prosedur mekanisme pengadministrasian tahapan pemilu, atau yang kedua dia berupa tindak pidana pemilu, ataukah dia berkaitan dengan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Begitu banyak data, gambar, dan video sebagai petunjuk masifnya dugaan pelanggaran pemilu 2024. Publik menunggu Bawaslu mampu menindaklanjuti laporan dugaan kecurangan pemilu tersebut. Tim Liputan Metro TV. Dan komisioner di pusat mesti membekukan diri, jangan menunggu dipecat, karena tidak akan ada yang memecat, tapi harus tahu malu, harus tahu malu.
Ya, jadi harus tahu malu. Yang kedua, pemilu diulang supaya penyelenggaranya benar, jalannya pemilu dan hasilnya benar, mendapatkan pemimpin yang sah demi hukum, yang baik, yang beradab, tanpa melanggar adab. Usulan hak angket yang disampaikan calon Presiden Ganjar Pranowo akhirnya sampai ke telinga Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut merespon santai usulan Ganjar. Usulan pengajuan hak angket di DPR untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan yang masif di pemilu 2024 akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Jokowi menganggap usulan yang diinisiasi oleh calon Presiden Ganjar Pranowo itu bagian dari demokrasi. Hak angket, mengusulkan hak angket pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu aja demokrasi. Tapi kalau hak angket. Namun, Partai Golkar bakal menjadi partai politik pertama yang akan menolak bila usulan hak angket bergulir di DPR. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Bagi calon Presiden Ganjar Pranowo, menggulirkan hak angket menjadi cara yang jitu untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu atas masifnya kecurangan pemilu 2024. Hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Di bawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya Komisi 2 memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. IT-nya lah, kejadian setiap TPS kok melebihi 300, ini kan anomali. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini, undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat, sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Namun pertanyaannya, seriuskah fraksi PDI Perjuangan di DPR menggalang fraksi lain untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu? Apalagi sampai saat ini belum ada tanda-tanda lampu hijau dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tim Liputan, Metro TV.